Dan selamat, kamu telah jadi pemenang dengan tindakan mengabaikan ketakutanmu untuk tetap melangkah. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali dengan saya Lingga. Di video kali ini saya akan membahas buku tentang berpikir besar. Ya, kita harus berpikir besar dan di mana kita bisa mendapatkan pemikiran yang besar pula. Apakah cukup hanya dengan selalu berpikir positif? Di dalam buku The Magic of Thinking Big, dijelaskan banyak hal mengenai apa saja yang membentuk pikiran atau pemikiran yang besar seperti kepercayaan diri, ketakutan, tindakan, dan lain sebagainya. Buku ini diterjemahkan dari buku The Magic of Thinking yang diterbitkan sekitar tahun 1959 sampai 1965 oleh penulis David J. Schwartz PhD. Kemudian diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia oleh MIC pada tahun 2014 hingga cetakan ke-12 pada tahun 2023. Di dalam buku ini juga disampaikan apa saja yang akan kalian dapatkan, mulai dari bagaimana meraih sesuatu yang besar, bagaimana mengembangkan kekuatan keyakinan, bagaimana membentuk pola pikir yang ternyata lebih penting daripada kecerdasan, termasuk bagaimana melawan pikiran tradisional yang melumpuhkan. Untuk itu, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berpikirlah besar dan Anda akan hidup besar. Hidup besar dalam kebahagiaan, besar dalam prestasi, besar dalam pendapatan, besar dalam jumlah teman, dan besar dalam memperoleh rasa hormat dari orang lain. Hal ini yang disampaikan oleh David dalam bukunya The Magic of Thinking Big ini. Mungkin hampir setiap hari orang di sekitar kita selalu mengatakan bahwa lebih mudah menemukan kesulitan ketimbang peluang. Padahal realitanya tidaklah seperti itu. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud, yaitu seperti yang dipikirkan seseorang dalam hatinya, maka itulah pribadi orang tersebut. Ya, realitanya demikian. Kamu adalah bagaimana yang kamu pikirkan, lalu akan menghasilkan bagaimana kamu bersikap dan bertindak. Ketika pikiran mengatakan bahwa semua hal adalah sulit, buruk, dan mengandung resiko tinggi, maka akan menghasilkan pandangan yang membuat berat dan kaki enggan melangkah. Dan tentunya selalu dipenuhi dengan ketakutan. Namun sebaliknya, ketika pikiran kita berasumsi dan mengatakan bahwa semua itu mudah dan pasti ada caranya, maka langkah hidup akan berjalan sebagaimana yang diinginkan. Hal yang sudah tidak mengejutkan lagi dan cenderung ini malah dikatakan realistis oleh sebagian besar orang, di mana kebanyakan orang lebih memilih dan memiliki pikiran yang kerdil dan pesimis dibandingkan pikiran besar yang optimis. Temuan David mengonfirmasi hal itu. Ia mendapati bahwa dari seorang manajer personalia sebuah perusahaan yang menunjukkan bahwa manajer tersebut lebih banyak menerima pelamar kerja yang mencari pekerjaan bergaji sedikit ketimbang pelamar yang bergaji besar. Yang tentunya pekerjaan yang bergaji besar ini hanya dipilih oleh orang-orang yang berani dan siap berpikir besar. Sedangkan mereka yang memilih gaji sedikit justru memaksakan kekerdilan dalam dirinya melalui ketidakberaniannya berpikir besar dengan kedok realistis. Dari dasar inilah kita memerlukan sebuah kebiasaan untuk selalu membuka pikiran dan wawasan serta pola pikir positif, sehingga lebih berani dan dekat terhadap segala peluang besar yang ada. Kemudian, David mengingatkan bahwa untuk mampu berpikir besar, kita tetap membutuhkan sarana atau alat yang bisa mendukung dan mengantarkan kita pada wawasan-wawasan baru tersebut, sehingga pikiran lebih lebar terbuka. Seperti Anda saat ini ketika menyimak video Ruang Baca,
episode kali ini hingga selesai, maka Anda telah menemukan salah satu sarana yang tepat untuk memulai berpikir besar seperti yang diajarkan oleh David dalam bukunya The Magic of Thinking Big. Setelah membaca buku ini secara keseluruhan, saya menemukan banyak sekali poin-poin yang menarik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa memiliki pemikiran yang besar seperti yang diutarakan oleh David dalam buku The Magic of Thinking Big. Saya akan sampaikan 3 poin saja di video kali ini dan selanjutnya kalian bisa baca langsung di buku The Magic of Thinking Big karya David Scott PhD ini. Poin yang pertama, keyakinan akan membuka jalan ketika semua nampak mustahil. Ketika kita dipertemukan dengan keadaan yang nampak sangat mustahil, di mana semua jalan tertutup, pilihan terbatas, pikiran buntu, sehingga menghadirkan keraguan yang menguasai pikiran. Atas dasar hal tersebut, David mengingatkan kita dalam bukunya The Magic of Thinking Big ini, bahwa seseorang yang yakin bisa melakukan sesuatu yang akan selalu menemukan jalannya. Keyakinan bukanlah sesuatu yang dangkal, namun ia seperti energi yang menggerakkan pikiran, menemukan getaran untuk berpikir kreatif, menelusuri setiap kemungkinan, dan membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Ketika keyakinan kita kuat, cara-cara baru muncul, seolah memberikan petunjuk yang bahkan petunjuk itu tidak relevan dengan tujuan kita. Akan tetapi, ini hanya sekedar belokan untuk mengetahui hal lain selain daripada tujuan kita. Kemudian, keyakinan yang tulus juga dapat mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Energi keyakinan itu menular dan membuatmu nampak mampu dalam menghadapi tantangan. Dari kekuatan keyakinan inilah, keinginan kita bukan lagi sekedar angan-angan. Ia menjadi kekuatan yang mendorong kita bertindak nyata, bergerak, berjalan langkah demi langkah, menuju tujuan yang awalnya nampak begitu jauh. Pertahankan keyakinan atas kemampuan diri, sehingga ketika rintangan datang, kita tetap bisa fokus pada tujuan, lantas menemukan jalannya sendiri, bahkan segala yang awalnya nampak mustahil. Poin yang kedua, apapun hasil dari tindakan nyata adalah bukti bahwa kita adalah pemenang. Saat kita akan melakukan panggilan telepon untuk mengonfirmasi calon pelanggan, menanyakan jadi reservasi atau tidak atas pesanan tanggal kamarnya, tiba-tiba kita panik, keringat dingin, gemetar, dan pikiran dipenuhi pertanyaan, nanti kalau aku dianggap mengganggu gimana ya? Atau nanti kalau dianggap tidak percaya lagi, waduh aku bisa dimarahin si bos nih. Nah, ketakutan seperti ini oleh David dituliskan dalam bukunya The Magic of Thinking Big ini yang berbunyi, sebenarnya musuh bukan datang dari luar, melainkan dari pikiran kita yang menciptakannya. Ketakutan memang nyata karena bisa dirasakan. Namun, perlu kita ketahui bahwa ketakutan yang melahirkan kekhawatiran, rasa malu, dan panik itu berasal dari pikiran kita, dari imajinasi negatif yang salah kelola, bukan dari dunia luar. Hal ini pun sama dengan penyakit fisik yang merusak tubuh. Ketakutan juga bisa merusak mental. Namun, kabar baiknya, dengan cara tepat, ketakutan tetap bisa diatasi dan dipulihkan. Tapi ingat, jangan sampai menunggu mental rusak dulu baru diperbaiki. Ya kebacut. Ada hal sederhana untuk mengatasi rasa takut itu, yaitu yang pertama, kenali, tulis, dan identifikasi apa yang menjadi dasar rasa takutmu itu. Kedua, segera bertindak. Dan sementara abaikan rasa takut yang ada. Ketika kamu mulai bergerak dan berhasil bertindak, kamu telah membuktikan bahwa apa yang kamu takutkan tidaklah sesuai dengan kenyataan. Maka secara perlahan,
Singkirkan pikiran negatif itu sebelum ia benar-benar merusak mental. Dan gantikan dengan keyakinan bahwa setiap langkah dan tindakan sekecil apapun adalah kemenangan melawan ketakutan itu sendiri. Kemudian, cara selanjutnya untuk berpikir besar adalah dengan mengutarakan perkataan dan frasa yang menghasilkan citra mental positif yang besar pula. Ada 4 cara, kalian bisa baca langsung di buku ini. Poin yang ketiga, berpikir besar, hidup lebih besar. Kesuksesan sejati tidak pernah diukur dari keluarga mana kita berasal, seberapa besar kekayaan yang kita miliki, atau setinggi apa gelar yang telah kita raih. Namun, dalam bukunya The Magic of Thinking Big, David mengungkapkan secara tegas bahwa ukuran sebenarnya justru terletak pada bagaimana cara kita berpikir, karena pikiran yang besar menciptakan prestasi besar, dan sebaliknya, pikiran yang kecil akan menghasilkan kekerdilan kehidupan dan membuat terjebak dalam batasan yang kita buat sendiri. Orang yang berpikir besar adalah orang yang mampu membangun gambaran optimis, positif, dan penuh harapan serta menularkan pada orang lain. Orang yang berpikir besar selalu berbicara dengan bahasa yang membesarkan jiwa. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya bukan sekedar kata, melainkan menghadirkan gambaran jelas untuk bertindak dan meyakini bahwa masa depan pasti bisa lebih baik. Kebanyakan dari kita dalam mengenali diri sendiri menemukan ketidaktuntasan atau mungkin salah mengartikan sebuah ungkapan, kenali dulu dirimu sendiri, di mana kita hanya berhenti pada hal negatif yang kita miliki. Banyak dari kita justru terlalu bangga pada kelemahan, kekurangan, dan kegagalan. Sedangkan potensi, bakat, dan kekuatan justru terabaikan. Kita harus berlatih berpikir besar untuk menyalakan cahaya hati. Kita harus memilih membangun citra mental positif yang membuat langkah terasa lebih ringan, sehingga tujuan dapat terasa lebih mudah diraih. Akan selalu ada orang yang begitu optimis bertindak dalam banyak hal, bahkan sesuatu yang tidak begitu ia kuasai. Selama ini selalu timbul pertanyaan, orang ini punya haji-haji apa ya? Kok serba bisa begini? Tapi setelah membaca buku ini dengan tuntas, ternyata bukan dia yang serba bisa. Hanya saja mindsetnya yang selalu positif dan selalu berpikir besar, sehingga mudah sekali menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang lain. Begitu juga ketika ia menghadapi sesuatu yang sebenarnya ia juga punya rasa takut, tapi ia mampu menyingkirkan rasa takut itu dan terus bertindak bahkan ketika bertemu dengan orang-orang besar yang banyak disegani dan ditakuti oleh orang lain. Tapi justru ia malah dimintai sumbangsih ide dan gagasan. Ajaib. Jadi terlalu percaya terhadap rasa takut bukan hanya hilangnya kepercayaan diri, namun juga hancurnya kehidupan. Dengan mempercayai rasa takut, tidak akan ada tindakan yang nyata. Setiap langkah akan terhenti seakan terpatri. Jalan yang lebar seperti menyempit lalu buntu. Hingga akhirnya dunia terasa sangat tidak adil. Atau mungkin putus asa yang berkedok, berserah, seraya berkata, mungkin ini adalah takdir yang sudah tertulis. Sekali lagi, pikiran adalah kemudi kehidupan. Jika kau memilih untuk berpikir besar, yakin, dan bertindak, maka hidup ini pun akan mengikuti dan menghasilkan sesuatu yang besar dalam bentuk prestasi, kebahagiaan, harta, hingga kehormatan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa mulai detik ini kita harus berpikir besar, dan di buku ini mengajarkan bagaimana caranya berpikir besar serta apa saja manfaatnya secara detail pada semua aspek kehidupan. Buku ini sangat cocok untuk kalian yang masih galau tentang kehidupan, bimbang mau menyerah atau lanjut, mau pasrah tapi kok menemukan video ini,
Itu tandanya setelah menyimak video ini, kamu harus segera baca buku ini. Dan ingat, kita harus benar-benar tahu apa makna pasrah dan berserah, serta di mana letak yang paling tepat. Jangan sampai maksud hati ingin berserah, ternyata malah pasrah dan berujung putus asa. Untuk menghindari hal itu, baca buku ini dengan serius, rasakan dan resapi, sehingga yakin kamu akan menemukan pemikiran besar yang membawamu kembali melangkah dengan pasti. Nah, tunggu apa lagi? Langsung saja kalian dapatkan buku ini di toko buku terdekat di kota Anda. Atau kalian bisa klik link di deskripsi. Demikian video kali ini, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan insight-insight menarik dari buku-buku lainnya. Di Ruang Baca, kita nggak hanya membahas isi buku, tapi kita juga akan belajar bersama bagaimana menciptakan dan memiliki hidup yang jauh lebih bermakna. Satu kalimat dari sebuah buku bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat membaca dan yakin harimu selalu bergairah. Wassalamualaikum.